Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tahapan penelitian R&D dan contohnya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman yang berminat untuk mengadakan penelitian R&D dan bagaimana proses pelaksanaannya. Saya akan sampaikan beberapa tahapan dan contohnya. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu gambaran, kurang lebih ada 3 hal lah ya yang ingin saya sampaikan tentang perbedaan antara penelitian konvensional yang non R&D dengan R&D. Yang pertama adalah kalau yang non R&D itu kan tujuannya adalah memecahkan suatu masalah, sedangkan pada penelitian R&D adalah mengembangkan suatu produk ya, atau melahirkan suatu produk. Itu ciri yang pertama yang membedakan R&D dari penelitian lainnya. Kemudian yang kedua adalah sifatnya linear kalau penelitian non R&D. Sedangkan penelitian R&D adalah sifatnya siklus ya, ada siklus. Yang ketiga adalah ciri khasnya adalah kalau pada penelitian konvensional itu tidak dioperasionalkan, sedangkan pada R&D itu adalah sesuai dengan kepentingan, misalnya kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Nah, itu saja 3 hal yang membedakan penelitian R&D dari penelitian lainnya. Nah, baik teman-teman sekalian, sesuai judulnya saya akan sampaikan tahapannya ya, tahapan penelitian R&D itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulailah dari meneliti adanya suatu masalah. Jadi penelitian itu adanya suatu masalah, kamu kemudian berminat untuk meneliti R&D. Nah, apa yang mau dilakukan? Apakah mengevaluasi produk ataukah akan membuat produk baru? Nah, itu sudah saya sampaikan ya, bagaimana kamu mau meneliti ya. Atau mungkin ingin melihat keefektivitasan dari suatu produk misalnya. Apa masalahnya? Itu yang pertama ya, jadi harus ada masalahnya. Kemudian yang kedua, menghimpun data dan fakta ya, sebagai sebuah informasi baik dari jurnal maupun dari studi literatur lainnya. Jadi itu harus telusuri dulu supaya kamu mempunyai rasa percaya diri dan yakin bahwa masalah itu layak untuk diteliti ya. Kemudian yang ketiga, membuat desain atau rencana program. Jadi kalau misalnya dari suatu produk itu kamu buat dulu desainnya, bisa berupa grafik, bisa berupa gambar, tapi ini sifatnya sementara karena nanti harus diuji coba ya. Jadi tahapan ketiga kamu mendesain dulu. Kalau memang mau menguji modul, berarti kamu mendesain dulu modulnya itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya mau mendesain suatu model pembelajaran dulu, ya pembelajarannya seperti apa, desain aja dulu. Itu masih sifatnya sementara, kan nanti ada tahapan yang berikutnya yaitu uji validitas dari desain tadi. Jadi desain kamu itu yang dibuat itu adalah masih sementara. Buatlah sebagus mungkin supaya uji validitasnya adalah baik, supaya kamu tidak terlalu banyak perombakan gitu ya. Valid atau tidak misalnya produk yang sudah kamu desain tadi ya. Kalau misalnya berupa gambar, berupa naskah dan sebagainya, tergantung apa tujuannya. Setelah diuji validitas, desain atau rencana itu layak digunakan atau tidak ya. Lalu yang kelima, misalnya setelah diuji ternyata ada bagian-bagian yang harus diperbaiki, berarti tahap yang kelima adalah revisi ya. Revisi terhadap tadi, kalau misalnya contohnya modul misalnya, berarti modul itu direvisi. Kalau model pembelajaran, berarti model pembelajaran desain yang sudah diuji coba itu adalah direvisi ya. Dan yang tahap yang keenam adalah setelah direvisi itu tidak langsung digunakan. Ada tahap berikutnya yaitu adalah uji coba setelah direvisi. Try out lagi gitu ya. Kalau tadi yang pertama uji coba dalam rangka desainnya, sedangkan tahap yang keenam ini adalah
uji coba tryout ke kelas ya, ke kelas. Kemudian yang ketujuh itu adalah revisi yang kedua ya, revisi yang kedua setelah tryout ya. Nah, ini biasanya pada tahapan yang ketujuh ini kamu diskusikan dengan expertnya ya, dengan ahli di bidangnya. Kalau modul apa? IPS ya, berarti kamu harus diskusi dengan guru bidang studi IPS. Kalau modul pembelajaran matematika, berarti kamu harus diskusi dengan expertnya ya, ahlinya yang berkompeten di bidang matematika dan lain-lain, apakah bahasa Indonesia atau bidang studi bahasa Inggris dan sebagainya ya. Tergantung apa yang akan diuji kontennya ya. Kemudian yang ke-8 masih uji coba, yaitu uji coba penggunaan suatu produk. Nah, sebelum melaksanakan penelitian. Jadi jangan lupa ya, ada 3 tahapan tuh uji coba. 1 uji coba validitas, kemudian revisi, kemudian revisi yang kedua itu didiskusikan dengan expert mengenai kontennya. Kemudian yang ke-8, uji coba suatu produk itu setelah melalui 2 kali revisi sebelum pelaksanaan penelitian. Nah, setelah tahapan uji coba dan revisi, kemudian uji coba produk yang terakhir setelah melalui revisi ke-1 ke-2, baru aplikasi produk itu dalam pelaksanaan penelitian. Itu ya tahapannya, jangan lupa bahwa jangan gegabah kemudian baru dibuat desain langsung tryout, nggak bisa. Desain itu harus diuji coba ya, valid atau tidak. Kemudian teman-teman sekalian, sesuai judulnya tadi adalah tahapan dan contohnya ya. Sekarang saya kasih contoh. Desainnya, contohnya misalnya kuasi eksperimen ya. Yang pertama itu harus ada kelas yang satu, yang ada 2 kelas ya. Kelas yang satu katakanlah kelas A, ini kelas B. Yang kelas A diberi perlakuan, yang kelas B tidak diberi perlakuan. Nah, yang tidak diberi perlakuan namanya kelas kontrol. Itu harus ada di dalam penelitian R&D. Nah, yang kedua misalnya begini. Kalau kamu mau menggunakan model pembelajaran tertentu atau modul tertentu, berarti di kelas A itu ada perlakuan, sementara di kelas yang B tidak diberi perlakuan apa-apa dari modul ataupun model pembelajaran yang mau diteliti. Nah, kemudian itu desainnya ya. Sekarang kita lihat contohnya. Tahap yang pertama dari desain kuasi eksperimen itu adalah kita memberikan pretest. Pretest untuk siapa? Untuk kedua-duanya, baik kelas yang diberi perlakuan, yang akan diberi perlakuan, maupun kelas kontrol. Nah, pada saat pretest dua-duanya belum mendapat perlakuan ya. Jadi kita pada kondisi awal dua-duanya dites ya. Atau mungkin kita kenal istilahnya entering behavior, boleh, tapi lebih gampangnya pretest aja. Jadi dua-duanya masih mulus nih ya, dua-duanya tanpa ada perlakuan, kita kasih pretest. Lalu pretestnya dikoreksi berapa nilai yang diperoleh. Kemudian yang kedua adalah tahap eksperimen produk. Katakanlah tadi produknya modul ya, kita ambil contoh modul aja yang sudah melalui revisi 2 kali tadi. Di mana? Ya di kelas A, di kelas yang akan mendapatkan perlakuan diberi modul, pembelajaran melalui modul ya. Kemudian yang kelas kontrol, pembelajaran tanpa modul yang kita uji ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah tahap sesudah eksperimen atau pasca eksperimen. Kita lihat apa yang harus dilakukan ya. Jadi kita lihat lagi, kalau tadi belum mendapat perlakuan kita kasih pretest, lalu setelah mendapat perlakuan pada kelas A dan B dua-duanya kita kasih tes namanya post test ya. Dan dikoreksi lagi nilainya berapa dari post test. Kelas yang A post test tetapi sudah mendapat perlakuan modul ya. Yang kelas B post test tanpa modul ya. Nah, kemudian proses pengukuran. Tahap yang keempat adalah proses pengukuran. Jadi
berapa nilainya tuh dari masing-masing siswa yang mendapatkan perlakuan dan tidak mendapatkan perlakuan. Kamu lihat nilai pretestnya berapa, nilai posttestnya berapa. Lalu apa kesimpulan yang dapat diambil dari dua kelas tersebut? Tentu saja kalau kamu melihat modul yang tadi efektif tidak. Nah, kita lihat nilai-nilainya signifikan atau tidak antara perubahan nilai dari pretest dengan posttest. Lalu ambil kesimpulan, apa kesimpulannya? Ya, jadi itulah teman-teman sekalian model kuasi eksperimen untuk R&D, dan jangan lupa yang paling utama adalah produk yang akan kita uji itu betul-betul harus sudah melalui uji validitas, kemudian revisi 1, revisi kedua, dan kontennya harus dikonsultasikan kepada expert. Ya, kalau sesuai dengan bidang studinya yang akan kita ajarkan di kelas yang mendapat perlakuan. Nah, baik teman-teman, selamat meneliti. Bagi yang berminat untuk melaksanakan penelitian R&D, semoga lancar dan cepat lulus. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.